Desa Sumberjati adalah sebuah desa kecil yang tenang, terletak di lereng gunung yang diselimuti kabut hampir setiap pagi. Sawah membentang hijau, air mengalir jernih di pematang, dan suara jangkrik menjadi musik malam yang tak pernah berhenti. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi sebuah cerita kelam yang jarang berani diungkapkan warga. Di desa itu tinggal seorang gadis bernama Raras, anak tunggal dari seorang janda Parubaya. Raras dikenal cantik rupawan. Kulitnya kuning langsat, matanya teduh, dan rambut panjangnya selalu tergerai indah. Banyak pemuda desa mencoba mendekatinya, namun tak satu pun yang berhasil merebut hatinya. Entah mengapa Raras selalu menolak dengan halus setiap lamaran. Warga mulai berbisik-bisik, ada yang bilang Raras terlalu tinggi hati, ada pula yang berkata ia sudah jatuh cinta pada seseorang yang tak diketahui siapa. Namun yang paling menyeramkan adalah bisikan bahwa Raras jatuh cinta pada makhluk tak kasat mata. Setiap malam bulan purnama, Raras sering duduk sendirian di tepi sawah. Bajunya selalu putih, rambutnya terurai, dan ia menatap langit dengan pandangan kosong. Terkadang bibirnya bergerak, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Beberapa kali pemuda desa yang lewat mengaku melihat bayangan tinggi besar berdiri di belakang Raras, namun saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Ibunya sering khawatir. Malam-malam tertentu ia mendengar suara langkah kaki di depan rumah, meski tak ada seorang pun di luar. Pernah suatu kali menjelang tengah malam, ia mendengar suara gamelan halus mengalun dari kamar Raras. Gamelan itu terdengar seperti datang dari kejauhan, lembut namun menyeramkan, membuat bulu kuduk berdiri. Dengan hati berdebar, sang ibu mengetuk pintu kamar. "Raras, kamu sedang apa, nak?" Suara gamelan mendadak berhenti. Raras membuka pintu perlahan. Wajahnya tenang, matanya berbinar aneh. "Ibu, sebentar lagi aku akan menikah," katanya dengan senyum samar. Ibunya terperanjat. "Menikah? Dengan siapa? Tidak ada yang pernah datang melamarmu." Raras menunduk lalu menjawab lirih. Dia bukan dari dunia ini. Sejak saat itu suasana rumah berubah mencekam. Malam-malam berikutnya, harum bunga melati sering tercium di kamar Raras. Sesekali dari jendela, ibunya melihat bayangan hitam berdiri menatap ke arah rumah. Sebelum lenyap ditelan kegelapan, Raras sendiri semakin sering berdiam diri, sibuk dengan lamunan. Kadang tersenyum sendiri seakan ada yang sedang berbicara dengannya. Dan setiap kali bulan purnama muncul, Raras selalu pergi ke sawah dengan kebaya putihnya, seolah sedang menunggu seseorang. Hingga akhirnya, warga desa mulai yakin Raras telah dijanjikan untuk menikah dengan sosok gaib. Sejak malam Raras mengaku akan menikah, suasana rumah itu tidak pernah sama lagi. Sang ibu, meski mencoba menepis pikiran buruk, tidak bisa mengabaikan tanda-tanda aneh yang kian hari semakin nyata. Malam-malam tertentu, aroma melati begitu pekat memenuhi kamar Raras. Padahal, tidak ada satupun bunga melati di halaman rumah. Seperti ada yang dengan sengaja meletakkan bunga itu untuk Raras, sebuah tanda cinta dari seseorang, atau sesuatu yang tak kasat mata. Bukan hanya itu, di depan rumah warga kerap menemukan jejak kaki misterius. Bentuknya ganjil, separuh menyerupai kaki manusia, separuh lagi menyerupai kaki kuda. Jejak itu selalu mengarah ke pintu kamar Raras, namun hilang begitu saja tanpa meninggalkan tanda keluar. Suatu malam suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seakan sedang mengiringi prosesi adat Jawa. Suara kendang, gong, dan sitar berpadu dengan tembang sinden yang mendayu-dayu. Meski tidak satu pun warga desa yang sedang menggelar hajatan, suara itu berasal dari dalam kamar Raras, lalu menyebar ke udara, membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang mendengarnya. Ibunya yang ketakutan akhirnya memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Karto, orang yang dikenal paham dunia gaib. Setelah melakukan semedi, wajah Mbah Karto tampak tegang. Ia berkata lirih, hampir berbisik, "Anakmu sudah dilamar oleh makhluk dari alam lain. Sejak lama dia sudah ditandai." Malam bulan purnama lalu hanyalah awal dari prosesi lamaran gaib itu. Ibunya menatap dengan mata penuh air, suaranya bergetar. "Makhluk apa, Mbah? Siapa yang berani melamar anakku?" Mbah Karto menutup mata, menarik napas panjang, lalu menjawab, "Dia bukan manusia. Sosok leluhur gaib yang menguasai tanah ini. Dulu dia seorang bangsawan sakti yang gugur dalam peperangan, namun rohnya tidak pernah tenang. Kini ia mencari pengantin manusia untuk menemaninya di alam gaib.
Raras adalah pilihan yang sudah ditentukan. Mendengar itu, tubuh sang ibu gemetar hebat. Ia memohon pada Mbah Karto agar menyelamatkan putrinya. Namun Mbah Karto hanya menggeleng lemah. Tak mudah melawan perjanjian semacam ini. Lamaran gaib bukan sekadar permainan. Jika ditolak, malapetaka akan menimpa seluruh desa. Sejak malam itu, Raras semakin berubah. Ia lebih sering berdandan dengan kebaya putih, menyanggul rambutnya, dan memakai bedak tipis seolah-olah ia memang sedang mempersiapkan diri untuk pesta pernikahan. Senyumnya misterius, matanya sering menerawang jauh, dan bibirnya sesekali berbisik lembut seperti sedang berbincang dengan seseorang yang hanya bisa ia lihat. Warga desa semakin resah. Mereka berbisik-bisik bahwa malam Jumat Kliwon yang akan datang, prosesi pernikahan gaib itu akan benar-benar digelar. Hari yang ditakuti itu akhirnya tiba. Sejak sore, langit di desa Sumberjati tampak muram. Matahari tenggelam di balik awan pekat, menyisakan cahaya kemerahan yang menyerupai kobaran api. Burung-burung terbang rendah, dan suara ayam berkokok tak wajar, seakan merasakan sesuatu yang tak kasat mata sedang mendekat. Raras sejak pagi telah berdandan, rambutnya disanggul rapi dihiasi bunga melati segar yang entah dari mana asalnya. Ia mengenakan kebaya putih bersih yang membuat wajahnya terlihat semakin pucat, seolah bukan lagi manusia biasa. Ibunya hanya bisa menangis lirih, namun tak mampu berbuat apa-apa. Raras seakan berada dalam kendali kekuatan yang lebih besar. Menjelang tengah malam, angin kencang tiba-tiba berhembus. Pintu rumah berderak, jendela bergetar, dan suara gamelan lirih terdengar semakin jelas. Kali ini bukan hanya dari kamar, melainkan dari seluruh penjuru rumah. Warga desa yang mengintip dari kejauhan melihat sesuatu yang mustahil dipercaya. Rumah sederhana milik Raras berubah menjadi pendopo megah yang dipenuhi cahaya lampu minyak. Tirai putih berkibar tertiup angin, dan para tamu berdatangan, berpakaian adat Jawa kuno, lengkap dengan belangkon dan kebaya. Namun wajah mereka pucat, mata kosong, seolah bukan manusia, melainkan arwah yang dipanggil untuk hadir dalam pesta gaib itu. Di tengah ruangan, Raras duduk di pelaminan. Senyumnya tipis, matanya tak berkedip, menunggu sang mempelai pria. Lalu langkah berat terdengar mendekat. Dari balik kabut yang menggulung masuk ke rumah itu, muncul sosok tinggi besar berpakaian beskap hitam. Wajahnya samar seperti tertutup bayangan. Hanya sepasang mata merah menyala yang terlihat jelas, menatap Raras dengan tatapan penuh kuasa. Semua gamelan mendadak berhenti. Suara sinden beralih melantunkan tembang Jawa kuno. Suaranya serak namun merdu menyayat hati. Dalang tua dengan suara berat mengucapkan kata-kata ijab kabul dalam bahasa Jawa halus, begitu asing hingga tak seorang pun warga mampu mengerti sepenuhnya. Raras menjawab dengan suara lembut namun mantap, seakan bukan dirinya yang berbicara. Saat itu juga langit menggelegar, petir menyambar pohon besar di dekat rumah, membuat tanah bergetar. Dalam sekejap rumah kembali gelap gulita, suara gamelan lenyap, cahaya lampu padam, dan pendopo megah itu menghilang seolah tak pernah ada. Namun satu hal pasti, Raras telah resmi menjadi pengantin makhluk gaib. Keesokan paginya, suasana desa Sumberjati diguncang kabar mengerikan. Rumah Raras yang semalam ramai oleh cahaya dan gamelan kini sunyi dan porak-poranda. Pintu rumah terbuka lebar, tirai sobek, dan di tengah ruangan hanya tersisa kebaya putih berlumur tanah, diletakkan rapi seolah ditanggalkan dengan sengaja. Di atasnya tergeletak bunga melati layu, mengeluarkan bau anyir yang menusuk hidung. Ibunya berteriak histeris menjerit memanggil nama putrinya. Namun Raras tak ditemukan dimanapun. Warga desa yang datang pun sama terdiam, sebagian beristighfar, sebagian lagi menangis, karena mereka tahu malam sebelumnya bukanlah pesta biasa, melainkan pernikahan gaib. Sejak hari itu rumah Raras berubah menjadi tempat terkutuk. Tak ada seorang pun yang berani mendekat setelah senja. Konon, pada setiap malam Jumat Kliwon rumah itu kembali bersinar samar. Suara gamelan halus terdengar mengalun, disertai bisikan sinden yang menyanyikan tembang Jawa kuno. Jika ada yang nekat mendekat, mereka akan melihat sekilas bayangan Raras duduk di pelaminan, tersenyum tipis, berdampingan dengan sosok tinggi besar bermata merah menyala. Namun begitu didekati, semuanya lenyap, meninggalkan hanya kegelapan pekat dan angin dingin yang menusuk tulang. Raras tak pernah kembali. Namanya menjadi legenda di desa itu,
Disebut-sebut sebagai pengantin gaib malam Kliwon. Pesta pernikahannya tak pernah selesai, gamelannya tak pernah berhenti. Sampai sekarang setiap kali angin membawa harum melati di malam bulan purnama, orang-orang tahu Rara sedang menari bersama suaminya dari dunia lain.